Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjarapelita. Ilmu dari tanah Banjar pada suatu masa ketika hutan-hutan lebat Kalimantan masih menyimpan sunyi yang panjang. Ketika senggi-senggai mengalir bukan hanya membawa air, tetapi juga nasib manusia. Lahirlah seorang anak yang kelak mengubah arah keilmuan Islam di Nusantara. Namanya Muhammad Arsyad. Ia tidak lahir di tengah gemerlap istana, tidak pula di pusat kekuasaan dunia Islam. Ia lahir pada tahun 1710 M di sebuah kampung sederhana bernama Lok Kegabang, wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Tak ada yang menyangka bahwa dari tanah yang jauh dari Makkah dan Madinah ini akan bangkit seorang ulama besar yang ilmunya menembus zaman, yang fatwanya menjadi rujukan, dan yang karyanya masih dibaca hingga hari ini. Anak kecil dan tanda-tanda keistimewaan. Sejak kecil, Muhammad Arsyad berbeda. Di usia ketika anak-anak lain bermain di tepi sungai, ia lebih memilih duduk tenang, mengamati, mendengar, dan menghafal. Ia cepat menangkap pelajaran, lidahnya fasih, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ingatannya tajam, dan sikapnya sopan melebihi usianya. Kabar tentang kecerdasan anak ini pun sampai ke telinga Sultan Tahmidullah I, penguasa Kesultanan Banjar saat itu. Sang Sultan memandang anak kecil ini lama, lalu berkata dalam hati, jika dibiarkan tumbuh di sini saja, ilmunya akan terbatasi. Ia harus pergi jauh demi umat. Maka pada usia sekitar 7 tahun, Muhammad Arsyad dibawa ke istana, diasuh, dididik, dan dipersiapkan untuk satu perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya. Perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Tahun demi tahun berlalu. Ketika usia Muhammad Arsyad menginjak dewasa, Sultan Banjar mengambil keputusan besar mengirimnya ke Tanah Suci Makkah. Perjalanan itu bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan nyaman, bukan pula perjalanan singkat. Ia harus menempuh berbulan-bulan di laut, menghadapi badai, penyakit, kelaparan, dan ketidakpastian hidup. Namun Arsyad muda tak gentar. Ia tahu ilmu tidak datang pada mereka yang penunggu, tetapi kepada mereka yang berani meninggalkan segalanya. Saat kakinya menginjak tanah Makkah, ia bersujud lama, air matanya jatuh ke pasir panas Hijaz. Ya Allah, jadikan aku pelayan ilmumu. 35 tahun menuntut ilmu. Hari-hari di Makkah dan Madinah adalah hari-hari penuh disiplin dan kesungguhan. Muhammad Arsyad belajar fikih, tauhid, hadis, tasawuf, usul fiqh, dan bahasa Arab langsung dari para ulama besar dunia Islam. Ia berguru kepada tokoh-tokoh ternama, di antaranya Syekh Atailah Al-Mish, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Az-Zaman, dan banyak ulama besar Hijaz lainnya. Ia bukan sekadar murid. Ia adalah penyerap ilmu. 35 tahun. 35 tahun hidup dalam kesederhanaan. 35 tahun menahan rindu pada tanah kelahiran. Di sana, ia bersahabat dengan ulama Nusantara lain. Syekh Abdul Syamad Al-Palimbani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan tokoh-tokoh besar yang kelak menjadi pilar Islam di Asia Tenggara. Mereka bukan sekadar belajar, mereka sedang menyusun masa depan umat. Kembali ke tanah Banjar. Ketika Syekh Muhammad Arsyad akhirnya kembali ke Banjar, negerinya telah berubah, Islam telah berkembang. Namun praktiknya bercampur dengan adat yang menyimpang. Hukum agama belum tertata. Ilmu masih terpusat pada segelintir orang. Ia tidak marah. Ia tidak menghakimi, menggahar. Ia mendirikan pusat pendidikan Islam, mengajarkan fikih secara sistematis, membina murid-murid dengan kesabaran luar biasa. Dan dari tangannya, lahirlah generasi ulama Banjar yang kelak menyebar ke seluruh Kalimantan. Kitab Yamin Kabade di antara semua jasanya, satu karya menjadikannya abadi dalam sejarah Islam Nusantara. Kitab Sabilal Muhtadin, sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis dengan bahasa Melayu Arab agar mudah dipahami umat. Kitab ini bukan hanya buku. Ia adalah pedoman hidup, dipakai di pesantren, di pengadilan agama, bahkan menjadi rujukan hukum di Kesultanan Banjar dan wilayah sekitarnya. Hingga hari ini,
Lebih dari 2 abad kemudian, nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banyari masih hidup di setiap halaman kitab itu. Ulama, mufti, dan pembimbing umat, Syekh Arsyad diangkat sebagai mufti Kesultanan Banjar. Namun ia bukan mufti yang duduk di balik meja. Ia turun ke masyarakat, mendamaikan sengketa, menata hukum waris, menegakkan syariat dengan hikmah. Ia tegas dalam prinsip, namun lembut dalam pendekatan. Bagi penguasa, ia penasihat. Bagi rakyat, ia pelindung. Bagi murid, ia teladan akhir yang tenang. Pada tahun 1812 dalam usia lebih dari 100 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banyari wafat. Ia tidak meninggalkan harta berlimpah. Ia meninggalkan ilmu, ilmu yang mengalir seperti sungai Barito, ilmu yang menyejukkan, ilmu yang menerangi. Makamnya di dalam pagar Martapura tak pernah sepi peziarah. Karena manusia boleh mati, tetapi ilmu akan selalu hidup. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banyari bukan hanya milik Banjar, ia milik Nusantara. Ia milik umat Islam. Dari hutan Kalimantan hingga tanah suci Makkah, dari kitab hingga kehidupan nyata, ia telah menunaikan satu tugas mulia, menyalakan cahaya ilmu agar umat tidak berjalan dalam gelap. Demikianlah cerita singkat tentang kisah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banyari yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan dan pedoman hidup. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyajikan tontonan yang bermanfaat.